Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syakirin wasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan tahun 12 sebelum Hijriah. Tatkala Nabi SAW genap berusia 40 tahun, yang merupakan awal kematangan usianya. Dan dalam riwayat mengatakan bahwa para rasul diutus pada usia tersebut. Dan tanda-tanda kenabian sudah mulai tampak. Dalam suatu riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, awal mulanya turun Al-Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diawali dengan ar-ru'yah as-sadiqah. Ar-ru'yah as-sadiqah. Apa itu ar-ru'yah as-sadiqah? Ar-ru'yah as-sadiqah adalah mimpi yang benar dalam tidurnya. Ar-ru'yah as-sadiqah adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Tidaklah Nabi tidur, melainkan tidaklah Nabi bermimpi, melainkan yang dilihatnya adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh. Dan di dalam diri Nabi dimasukkan suatu perasaan ingin selalu menyendiri. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu Nabi SAW memutuskan untuk berdiam diri di dalam Gua Hira dan beribadah di dalamnya selama beberapa hari. Dan untuk itu Nabi SAW membawa perbekalan. Setelah bekalnya habis, kemudian Nabi pulang ke rumah dan membawa bekal kembali ke dalam Gua Hira. Untuk seterusnya seperti itu sampai pada akhirnya Nabi SAW mendapatkan kebenaran. Apa itu kebenarannya? Tiba-tiba malaikat turun dan mendatangi Nabi SAW yang sedang berdiam diri di dalam Gua Hira. Malaikat itu mendatangi Nabi seraya berkata, "Iqra, bacalah wahai Muhammad." Kemudian Nabi menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Lalu malaikat itu memegang Nabi, merangkul Nabi sehingga Nabi merasa sesak. Dan kemudian malaikat itu kembali melepasnya seraya berkata, "Iqra, bacalah wahai Muhammad." Kemudian Nabi menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Dan kemudian untuk kedua kalinya malaikat itu memegang dan merangkul Nabi sehingga Nabi merasa kesesakan. Sehingga Nabi merasa sesak. Dan kemudian malaikat itu melepasnya kembali seraya berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam." Para hadirin rahimakumullah, kemudian dengan badan yang menggigil, dengan perasaan yang begitu khawatir, Nabi pulang dengan membawa rekaman sebuah ayat yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Lalu Nabi bertemu dengan Khadijah, istrinya. Lalu Nabi meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Nabi berkata, selimutilah aku. Lalu Khadijah menyelimuti Nabi.
hingga perasaan Nabi yang tadinya takut, yang tadinya badannya menggigil, itu hilang. Lalu Nabi berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, apakah yang terjadi padaku? Sungguh aku khawatir terhadap diriku sendiri." Dan kemudian Nabi menuturkan apa-apa yang dialaminya kepada Khadijah. Dan kemudian Khadijah menjawab, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Allah tidak akan menghinakan engkau, karena engkau selalu menjalin silaturahmi, menolong orang lain, memberi makan orang miskin, dan berbuat baik yang lainnya." Dan setelah itu kemudian Khadijah membawa Nabi SAW kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah ini adalah anak pamannya Khadijah. Waraqah adalah penulis kitab Arab. Waraqah adalah penulis kitab Injil bahasa Arab. Waraqah adalah seorang penganut agama Nasrani pada zaman jahiliyah. Lalu Khadijah berkata kepada Waraqah, Wahai anak pamanku, dengarkanlah kisah dari anak saudaramu." Lalu kemudian Nabi pun menuturkan apa-apa yang dialaminya di dalam Gua Hiro, apa-apa yang terjadi padanya kepada Waraqah. Lalu Waraqah pun berkata kepada Nabi, "Ini adalah namus yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa." Namus adalah malaikat. Hadirin rahimakumullah. Dari situlah diketahui bahwasanya Nabi SAW dikukuhkan statusnya sebagai seorang Rasul dan menerima perintah untuk mendakwahkan dan menyebarkan agama Islam. Hadirin rahimakumullah, dimanapun kalian berada, saya mengingatkan khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada hadirin semua untuk selalu bersyukur, untuk lebih bersyukur, karena Allah telah menciptakan kita sebagai umat baginda Nabi SAW, di mana umat baginda Nabi SAW adalah umat yang paling istimewa di mata Allah, umat yang paling mulia di mata Allah. Dan marilah kita tanamkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Misalnya dengan membaca Al-Quran, dengan berselawat kepada baginda Nabi SAW, dengan menjalankan sunnahnya, dan mendakwahkan atau mensyiarkan ajaran Islam seperti apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya tutup, saya mengajak kepada hadirin semua untuk bersolawat satu kali saja. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tansa man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.